Salam sejahtera bagimu saudara. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia selalu baik. Oleh karena kebaikannya kita dihadirkan dan dilayakkan mengambil bagian di hari ke-13 bulan Februari tahun 2021 ini. Bagi saudara dimanapun berada, terkhusus warga GPIB Jemaat Marturia Lampung yang dianugerahkan Tuhan pertambahan usia kelahiran, yakni anak Navayo Jasar, saudara Ferry Gurning, dan anak Valeri Lonto di Pos Pelkes Natar, maupun pertambahan usia bagi perkawinan saudara. Selamat bersukacita dan mensyukuri anugerah Tuhan itu dalam hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 37 hingga 44 akan menjadi bagian firman Tuhan yang direnungkan dalam program hari ini. Sebelum membaca dan menggalinya, mari bersama berdoa. Tuhan, Engkau berkenan menyapa kami melalui firman-Mu ini. Tenangkanlah hati kami, lingkupilah dengan damai sejahtera-Mu, agar kami bertemu dengan pengertian yang menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu itu. Amin. Injil Lukas pasal 11 ayat 37 hingga 44 menyatakan, ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Demikian pembacaan Alkitab. Ada dua kelompok masyarakat, yakni orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang seringkali mendapat kecaman dari Yesus selama Yesus berkarya. Apakah Yesus membenci mereka? Tentu saja tidak. Sebab bila Yesus membenci, catatan penulis Injil Lukas dalam firman Tuhan pagi ini taklah seperti apa yang tertera di ayat ke-37. Menjaga kemurnian ajaran, sungguh kita dapat belajar dari dua kelompok masyarakat tersebut. Namun, kemurnian ajaran yang dikehendaki Tuhan nyatanya tidaklah cukup berbicara soal teori maupun hal-hal yang bersifat teknis ataupun ritual belaka. Sebab, perkataan Tuhan yang berujung pada kecaman dari ayat 39 hingga ayat 44 sangatlah menekankan keseimbangan laku hidup yang cakupannya tak hanya pada pengertian atau pemahaman manusia terhadap nilai luhur ajaran Kristen, melainkan juga termasuk pada penerapan nilai luhur ajaran Kristen itu di keseharian hidup manusia. Bagi Tuhan, menitik beratkan hanya pada salah satu cakupan saja tidak akan pernah membawa hasil yang baik. Perhatikan ayat ke-44. Manusia hanya akan mengkerdilkan mutu iman yang dimilikinya. Ketidakseimbangan hanyalah akan mendorong manusia pada kejatuhan semata-mata. Maka mari menyimak perjalanan iman para tokoh Alkitab termasuk Yesus sendiri, yang dalam setiap kerjalayannya, Ia kerap kali menampakkan pola atau laku hidup yang seimbang. Mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Mengapa? Tujuannya tak lain agar nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin. Doa akan menjadi bagian yang menutup program hari ini. Sebab itu, mari bersama kita berdoa. Tuhan, menerapkan kehidupan yang seimbang tentu bukanlah tugas yang mudah bagi kami yang kerap kali mempertontonkan kemanusiaan kami, bahkan menjadikannya alasan untuk tak berlaku seimbang.
Sebab itu, kiranya Engkau yang menolong kami melalui firman-Mu ini, yang mendorong kami untuk giat dan penuh sukacita, menerima dan memberlakukan ajakan-Mu itu, sekaligus pengajaran-Mu itu di kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Arahkanlah hati dan pikiran kami ini ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tak hanya setia dan taat menjaga kemurnian ajaran-Mu, tetapi juga teguh dan tangguh menyeimbangkannya dengan menjadi pelaku hidup yang mencerminkan kemurnian ajaran kasih-Mu itu bagi segenap ciptaan-Mu. Demi Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Happy weekend saudara, tetap jaga kesehatan saudara dimanapun berada, guna melindungi orang-orang yang saudara kasihi. Sampai jumpa di program Marturia Ministry esok hari.